Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dakeptia dengan NPM 10224074 dan rekan saya Marisa Aksanti dengan NPM 10224072. Kami dari kelas C224 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi untuk mata kuliah akuntansi digital dengan topik transformasi digital dalam akuntansi. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. 1. Akuntansi di era digital adalah akuntansi yang semula berfokus pada akuntansi keuangan, berkembang sesuai dengan ilmu dan bidang yang melekat padanya, seperti ilmu pemeriksaan atau akuntansi atau auditing, yang juga terdiri atas 3 tingkatan, yaitu 1. Auditing, 2. Auditing investigatif, dan 3. Auditing forensik. Ilmu komputer akuntansi, ilmu akuntansi biaya, ilmu akuntansi perbankan, ilmu akuntansi keprilakukan, ilmu akuntansi manajemen, ilmu akuntansi pariwisata dan perhotelan, ilmu akuntansi syariah, ilmu akuntansi sirkular, ilmu akuntansi aset bersejarah, ilmu akuntansi berkelanjutan, ilmu akuntansi hijau, ilmu akuntansi biru, hingga ilmu akuntansi digital. Dengan adopsi teknologi digital dalam proses akuntansi, perusahaan dapat mengatasi tantangan yang dihadapi seperti meningkatkannya volume dan kompleksitas transaksi, tuntutan akan kecepatan dan ketepatan informasi, serta kebutuhan akan keamanan dan keandalan data. Transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan dengan lebih baik berdasarkan analisis data yang lebih akurat dan mendalam. 3. Peran transformasi digital dalam akuntansi adalah untuk akuntan yang memiliki pemahaman dan keahlian khusus dalam ekonomi sirkular. Transformasi digital menawarkan solusi yang dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas praktik akuntansi. Transformasi digital dalam akuntansi 1. Aspek proses. Siklus akuntansi merupakan suatu proses akuntansi dari awal hingga akhir terciptanya suatu laporan keuangan. Adapun proses siklus akuntansi meliputi A. Bukti transaksi. Bukti transaksi yang dapat dinyatakan sah yaitu bukti yang di dalamnya diakui secara legal atau hukum, seperti adanya cap nama toko tempat pembelian, juga adanya cap pembelian di toko. Selain itu, diperlukan informasi pendukung seperti nama produk yang dibeli, harga produk, juga tanggal transaksi pembelian. Adapun sedikit keunggulan penggunaan transaksi secara digital, terutama jika dilakukan pada mitra yang lebih kredibel, bahwa setiap transaksi memiliki nomor kode transaksi yang unik, sehingga sifat transparansi bisa dilakukan di sana. Sebagai contoh, untuk setiap pembelian produk pada e-commerce, selalu ada virtual account sehingga pembelian langsung tertuju pada produk yang dibeli oleh pelanggan. B. Analisis transaksi. Analisis transaksi merupakan tahap awal dalam proses pencatatan akuntansi di mana transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan diidentifikasi dan dievaluasi dalam era digital. Analisis transaksi dapat menjadi lebih efisien dengan memanfaatkan perangkat lunak, analisis data yang canggih, dan teknologi kecerdasan buatan AI. Selain itu, penggunaan teknologi digital dalam analisis transaksi juga memungkinkan untuk implementasi prinsip-prinsip paperless dan efektivitas yang tinggi. C. Pencatatan transaksi pada jurnal. Setelah proses analisis, transaksi kemudian dicatat secara kronologis dalam jurnal sebagai bagian dari proses pencatatan transaksi pada jurnal. Dalam pencatatan transaksi ini, penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi dicatat dengan akurat dan lengkap sesuai dengan informasi yang diberikan oleh bukti transaksi. Dalam era digital, proses pencatatan transaksi dapat dilakukan secara otomatis oleh perangkat lunak, akuntansi atau sistem manajemen sumber daya perusahaan
IRV mengurangi risiko kesalahan manusia dan meningkatkan efisien. D. Posting buku besar setelah transaksi berhasil dicatat dalam jurnal. Langkah selanjutnya adalah memposting transaksi tersebut ke dalam akun-akun dalam buku besar. Proses ini melibatkan transfer informasi dari jurnal ke buku besar untuk memperbarui saldo akun-akun yang terkait. Dalam era digital, proses posting buku besar dapat diotomatiskan dengan menggunakan perangkat lunak akuntansi, mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan untuk melakukan posting secara manual. Dengan adopsi teknologi digital dalam proses posting buku besar, proses dapat memperoleh manfaat dalam hal akurasi dan kecepatan. Menyusun neraca saldo. Setelah semua transaksi telah dicatat dan diposting ke dalam buku besar, langkah selanjutnya adalah penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan keuangan yang menunjukkan saldo akun-akun pada akhir periode tertentu. Dalam penyusunan neraca saldo, saldo akun-akun aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan dijumlahkan untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada saat itu. Penyesuaian jurnal penyesuaian. Sebelum menyusun laporan keuangan, seringkali diperlukan penyesuaian jurnal untuk mengoreksi kesalahan atau mencerminkan transaksi atau peristiwa yang belum dicatat secara akurat. Dalam periode akuntansi yang relevan, penyesuaian ini dapat mencakup akun-akun seperti penyusutan aset, estimasi piutang tak tertagih, atau akun pendapatan dan biaya yang harus diakui dalam periode tersebut. Penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah melakukan penyesuaian jurnal, langkah berikutnya adalah menyusun neraca saldo yang telah disesuaikan. Neraca saldo setelah penyesuaian memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi. Penyusunan laporan keuangan setelah neraca saldo disusun dan data transaksi telah disesuaikan, langkah selanjutnya adalah penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan rangkuman dari aktivitas keuangan dan posisi keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu. Membuat jurnal penutup. Setelah laporan keuangan disusun, langkah selanjutnya adalah membuat jurnal penutup. Jurnal penutup digunakan untuk menutup semua akun pendapatan dan biaya serta mentransfer saldo laba atau rugi ke dalam akun ekuitas perusahaan. Penyusunan neraca saldo setelah penutup. Setelah jurnal penutup dibuat, langkah terakhir dalam siklus akuntansi adalah menyusun neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutup mencerminkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi setelah semua akun pendapatan dan biaya telah ditutup. Penyusunan jurnal pembalik. Selama periode akuntansi berikutnya, transaksi tertentu mungkin perlu dibalik atau disesuaikan untuk menjaminkan perubahan kondisi atau kesalahan yang terjadi pada periode sebelumnya. Proses ini dikenal sebagai penyusunan jurnal pembalik. 2. Aspek output atau hasil. Aspek hasil mencakup perubahan yang terjadi pada output atau hasil yang dihasilkan oleh proses akuntansi model digitalisasi yang bisa dilihat yaitu sebagai contoh dengan menggunakan perangkat lunak akuntansi yang canggih, proses pencatatan transaksi, pencatatan jurnal, dan penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. Konkret dari digitalisasi dalam aspek hasil adalah penggunaan perangkat lunak akuntansi cloud-based seperti QuickBooks, Meibo, atau Xero yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola buku besar secara efisien dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat dengan sedikit usaha manual. 3. Aspek outcome. Aspek outcome dalam transformasi digital akuntansi mencakup dampak atau hasil akhir yang diharapkan dari adopsi teknologi digital dalam proses akuntansi. Misalnya, dengan menggunakan teknologi digital, perusahaan dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses akuntansi bulanan sehingga menghemat biaya dan sumber daya yang berharga. Kesimpulannya, berdasarkan 3 aspek di atas, baik dari aspek proses, hasil, dan iuran, terlihat jelas beberapa poin utama dengan adanya digitalisasi mampu untuk membantu berbagai macam proses akuntansi, sehingga menghasilkan laporan keuangan dan dampaknya sebagai dasar pengambilan keputusan memiliki pengaruh yang besar.
Semoga dengan adanya kemajuan ini dapat tetap diimbangi dengan kebijaksanaan dari akuntan sebagai pihak yang membuat laporan keuangan agar apa yang telah menjadi fasilitas saat ini tidak disalahgunakan. Resiko dan dampak selain dampak positif tentunya juga pasti ada risiko dampak negatifnya. Sehingga bahasa yang saya pilih adalah kebijaksanaan sebagai tolak ukur perlu diakui dan ini menjadi kalimat penutup dari kelemahan penggunaan teknologi yaitu sistem robotik maupun digital tidak mampu memahami kondisi sosial di tengah kehidupan masyarakat sehingga dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan akan menjadi pembeda dari keputusan yang dihasilkan melalui proses digital dengan proses yang dilakukan oleh manusia. Demikianlah presentasi video kami pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.